Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat TV MUI Kota Medan yang dicintai dan dirahmati Allah SWT, bertemu kembali kita di siaran program TPI MUI Kota Medan dalam kajian beberapa hal persoalan-persoalan keislaman dan keumatan yang ini disajikan kepada umat agar ada pencerahan dan saling memberikan masukan dan pembahasan. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas persoalan tanggung jawab Badan Kemakmuran Masjid, dan ini persoalan-persoalan yang selalu hadir tengah-tengah umat. Dan kadangkala gara-gara pengurusan ke masjid ini bisa sebagai pemicu memecah belah golongan sebagian umat. Hadirin sahabat MUI Kota Medan, hari ini hadir salah seorang narasumber, Ustadz kita, yakni Ustadz Dr. Handos Ahmad Dairobi Butar-Butar MA. Assalamualaikum Ustadz, selamat datang di studio MUI Kota Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah anggota Komisi Pemberdayaan Masjid dan Seni Budaya Islam MUI Kota Medan. Ya. Jadi Ustadz, hari ini kita akan membahas persoalan yang sebenarnya hal yang remeh, ya, tapi ini menjadi hal yang penting bagi umat atau khususnya bagi pengurus BKM atau Badan Kemakmuran Masjid. Nah, pada Masyarakat Rasul, masjid ini kan fungsinya banyak ini. Tidak hanya sekadar untuk beribadah, tapi sebagai mengatur strategi perang, bagaimana untuk meningkatkan ekonomi umat, dan lain-lain. Nah, kita akan bincang-bincang soal tanggung jawab BKM ini, Ustaz. Ya. Nah, BKM ini kadang-kadang kita pengertiannya beda-beda. Ada bilang Badan Kemakmuran Masjid, Badan Kenajiran Masjid, atau Badan Kesejahteraan Masjid. Ini kira-kira apa yang Ustaz yang benar nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz pembawa acara mengenai persoalan kemasjidan. Karena kita tahu bahwa masjid ini adalah merupakan rumah ibadah yang di dalamnya kita melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan, khususnya tentang masalah ibadah dan masalah pendidikan, sosial, dan lain-lain. Maka untuk baik dan bagusnya sebuah masjid itu, maka tentu ada yang disebut dengan istilah BKM. Iya, BKM. Kemudian ada lagi istilahnya Nazir. Sebenarnya antara BKM dan Nazir itu berbeda. Yang kalau dia Nazir itu ada namanya Nazir Wakaf. Jadi Nazir Wakaf ini adalah merupakan penerima
wakaf dari si pewakif. Wajib. Maka diserahkan kepada namanya nazir wakaf. Lalu kemudian nazir wakaf adalah itu ditunjuk oleh ditunjuk oleh negara lah yang membuat apanya. Kementerian Agama lah. Kementerian Agama itu biasanya kalau dia sering kita lihat Kakua gitu kan. Ya, Kakua. Kemudian hari ini kita tengok ada juga BWI. Iya, BWI yang membuat SK SK kenajiran. wakaf. SK Nazir wakaf. wakaf, ya. Nazir wakaf. Ya. Maka BKM sebagaimana tadi disebut ada Badan Kemakmuran Masjid atau Badan Kesejahteraan Masjid. Ada lagi Badan Kenajiran Masjid. Kalau kita tengok dari versi Kementerian Agama itu Badan Kesejahteraan Masjid. Tapi kita lebih enak atau lebih sering kita dengar itu kemakmuran. Ya. Jadi BKM ini kan diangkat oleh masyarakat. Masyarakat yang mengangkat BKM, jamaah, itulah yang mengangkat. Lalu kemudian di SK-kan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Maka ditunjuklah orang-orang tertentu. Jadi mereka ini bertugas. Tugas-tugas mereka ini paling tidak yang pertama adalah memimpin dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Makanya dalam versi Kementerian Agama itu ada namanya di dalam pengelolaan masjid itu ada namanya idarah. Ada namanya imarah, ada namanya riayah. Adapun idarah itu adalah mereka lah yang mengelola kegiatan-kegiatan atau perencanaan pengorganisasian yang ada di dalam BKM. Kemudian juga mereka mengorganisasi tentang masalah keuangan. Itulah diantara idarah. Lalu kemudian ada namanya imarah. Kalau imarah ini biasa kita sebut bidang dakwah, itu sering. Dan inilah yang mencari khatib, yang mengatur jadwal ceramah, mengatur kegiatan pengajian misalnya. Kemudian ada riayah. Riayah itu adalah bidang pemeliharaan peralatan-peralatan yang ada, misalnya sajadah atau pengeras suara, kebersihan, baik itu kebersihan di dalam masjid itu sendiri, begitu juga kebersihan lingkungan. Ini juga dibidangi oleh riayah. Jadi tugas mereka inilah sebenarnya yang sudah dibagi-bagi menurut apa yang sudah kita sebut tadi, idarah, imarah, dan riayah. Saya rasa begitu sebentar. Itulah tugas penting, tugas pokok utama sebagai seorang pengurus masjid. Pengurus masjid, idarah, imarah, mengurusi bidang dakwah, mengurusi bidang umat, kemudian mengurusi tentang perlengkapan masjid. Nah, kemudian Ustadz, masjid juga berfungsi untuk ini sebagian untuk pengelola zakat. Pengelola zakat ini apakah terpisah dari BKM atau dia satu kesatuan dari BKM itu? Ini pengelolaan zakat ini penting ini dari masjid ini, dan ini hanya kalau kita lihat sekarang pengelolaan zakat di masjid itu hanya berfungsi setahun sekali. Padahal ada zakat harta, ada zakat pendapatan. Nah, ini kan tidak dikelola oleh BKM. Nah, bagaimana Ustaz? Baik. Salah satu di antara kegiatan yang ada di masjid itu adalah soal penerimaan dan pembagian zakat. Tapi biasa kita lihat bahwa yang namanya pembagian zakat itu lebih cenderung kita tengok adalah zakat fitrah saja. Hanya sekali setahun. Habis itu selesai. Tak ada lagi.
Walaupun mungkin pada waktu pembagian zakat fitrah itu ada di sana zakat harta, ada juga sedekah, gabung dari situ semua. Jadi biasanya kita lihat di masjid memang khusus ada panitianya memang. Tapi orang-orang yang ada di kalangan anggota-anggota BKM itulah biasa. Itulah yang paling biasa. Jadi mereka ini, makanya sekarang ada itu kalau dia badan amil zakat itu ditauliahkan atau di SK-kan istilahnya oleh oleh Kementerian Agama lah. Ada namanya Basnas. 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 Nah, di SK-kan oleh Basnas. Dan tapi kita lihat itu kenyataannya jarang-jarang. Iya, kadang jarang-jarang hanya dibentuk di masjid itu habis itu selesai. Iya. Paling-paling yang meng-SK-kannya kita tengok ketua BKM. Iya. Itu aja. Tapi kalau menurut saya mungkin ini Basnas kurang sosialisasi. Padahal intinya setiap pengurus zakat di SK-kan. Iya, di SK-kan ya. Kalau kita melihat memang saya tengok Basnas itu kurang sosialisasi lah. Karena kurang disampaikan kepada BKM dan bahkan Basnas itu menurut kita lebih baik dia kumpul itu najir-najir masjid supaya mereka sosialisasikan ini tentang masalah tentang masalah zakat yang ada di masjid-masjid. Terus Ustaz lebih jauh lagi, sekarang ini fungsi masjid ada masjid yang pengelolaannya itu pendekatannya kepada pendekatan kaum muda. Iya. Karena banyak masjid yang jemaahnya kaum tua. Kaum tua. Iya, banyak ini kan. Iya. Kalau sholat subuh itu yang udah di atas 40-50 tahun ke atas. Jarang ditemukan kaum muda. Nah, ada inovasi sebuah masjid, pengurus BKM ini memberikan rangsangan kepada kaum muda, agar dia dekat ke masjid. Iya. Misal dipasangnya wifi nih Ustaz. Iya. Pasang wifi, kemudian bebas anak remaja masjid habis sholat isya untuk menggunakan wifi untuk belajar dengan catatan khusus untuk keagamaan. Iya. Nah, ini memancing supaya dekat ini. Supaya rame masjid itu. Ini gimana Ustaz? Ya, baik. Pola-pola demikian ini. Memang ini kalau kita lihat dari ini urusan idarah lainnya. Idarah ini urusan idarah lainnya. Iya. Ini namanya pengorganisasian kegiatan-kegiatan. Jadi makanya di antara struktur BKM itu ada di sana bidang remaja gitu. Iya. Ada bidang remaja, maka di bidang remaja ini tentu akan dibuatlah kegiatan-kegiatan seperti yang kita sebut tadi ada wifi, dan untuk menggairahkan para remaja. Kemudian juga wifi ini mungkin bisa untuk gunakan belajar untuk mereka kan gitu. Jadi kalau menurut saya memang ini bagian dari innama ya'muru masajidallah, mungkin ini bagian dari memakmurkan masjid. Bagian dari memakmurkan masjid. Maka oleh sebab itu rasanya tidaklah salah kalau seandainya di masjid itu dibuat ada wifi dan bahkan mungkin bisa dibuat ada tongkrongannya di situ supaya mereka itu jangan dalam masjid. Bisa nanti yang perempuan juga berdatangan apakah sedang berhadas besar, kan bisa-bisa saja, maka dibuatlah tempat khusus ada tongkrongannya lah. Jadi sekarang apa yang mereka buka ini sekarang jadi perlu pengawasan. Perlu pengawasan. Jangan mereka itu buka sembarangan di situ. Yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dan bahkan mungkin haram, main game dan bahkan melihat situs-situs yang tak baik. Jadi perlu juga lah. Makanya kalau menurut saya pengurus masjid ini ada juga ahli IT-nya harus. Kan gitu kan. Jadi bukan ahli fikih saja. Bukan ahli fikih saja. Ada ahli IT, ada ahli ekonominya, kan gitu ya. Jadi benar-benar masjid itu fungsinya benar-benar menyeluruh semua lapisan masyarakat. Sehingga orang datang ke masjid itu senang. Salah satu di antara macam mana supaya orang senang ke masjid itu kan salah satu banyak fasilitas.
di sana. Seperti parkir itu pun jadi masalah itu. Ya, Ustaz. Bayar atau gratis? Bayar atau gratis. Makanya ada masjid kita tengok itu dibikinnya aja kotak gitu. Iya. Infak kasih parkir seikhlas hati katanya. Ya. Bahkan kalau menurut seperti kenajiran Masjid Al-Jihad, katanya lebih banyak yang kita bebaskan itu aja. Lebih banyak uangnya dapat. Daripada ditetapkan 2.000 atau 1.500. Ya. Kalau dibikin aja kota di situ jauh lebih banyak menurut beliau. Ya. Bahkan orang kan tidak segan mengasih 10.000, mengasih 5.000 kan tak ada masalah. Jadi ini bagian dari yang menyenangkan di masjid. Itu salah satu di antara yang memakmurkan masjid tadi. Makmurkan masjid. Pemirsa TV MUI Kota Medan, menarik ini sebenarnya, banyak persoalan-persoalan pemahaman-pemahaman yang harus kita kupas dalam tugas-tugas BKM. Tapi karena waktu Ustaz, ya kita padakan dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Ini menarik karena fungsi masjid sekarang ini sudah beralih kepada seluruh kepentingan umat, menyentuh kepada kepentingan umat, bukan hanya sebagai kepentingan untuk beribadah. Dan ustadz-ustadznya juga ada istilahnya ustadz milenial yang diundang untuk menyenangkan jemaah. Ya, untuk menyenangkan jemaah. Jadi kajiannya bukan fikih, bukan hanya dengan surga dan neraka, bukan hanya dengan kematian, tapi berbagai problem masyarakat dibahas di masjid. Nah, ini adalah tugas pengurus BKM intinya. Bagaimana BKM bisa mengelola masjid itu, bisa menata administrasi masjid yang sehingga fungsi masjid benar-benar dirasakan oleh umat, bukan hanya dirasakan oleh pengurus BKM itu sendiri. Ustaz ya. Baik Ustaz, sebagai penutup silakan Ustaz, apa yang kira-kira mau disampaikan kepada umat atau BKM? Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini mari sama kita tutup acara, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa BKM adalah merupakan salah satu yang ada kepengurusan di masjid-masjid, dan mereka ini adalah bertugas untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan, kemudian melakukan hubungan kerjasama, lalu kemudian memberikan motivasi kepada para jamaah atau mungkin kepada para generasi muda. Itu mungkin salah satu di antara tugas BKM ini, dan masih banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh BKM. Saya rasa demikian. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz dan pemirsa. Kami mohon maaf kiranya pertemuan kita hari ini sangat terbatas, dan terima kasih atas perhatiannya. Kiranya apa yang disampaikan dalam kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.